Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang rawat Sakura yang kita cintai ini. Tak lupa juga kita hadiahkan kepada Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam. Mungkin tidak memperpanjang mukadimah, perkenalkan saya Balkis Kisti sebagai Faru di kesempatan kali ini. Selanjutnya di sini juga sudah terdapat dua tim, dari tim A dan tim B. Tim A yaitu bedah, tim B non bedah. Itu di tim A ada Nurse Anissa Mirda untuk ketua timnya, dan ketua tim di tim B yaitu Nurse Rahimah Febrialisa. Baiklah, sebelum kita mendengarkan laporan dari kedua tim, mungkin kita dengarkan terlebih dahulu pelaporan dari teman kita yang dinas malam. Silakan kepada Nurse Ria. Baik, untuk laporan yang dinas malam tadi, di mana pasien jumlah keseluruhan itu ada 6 pasien. Ada 6 pasien. Dan hasil akhirnya pasien tidak ada yang pulang. Kemudian pasien juga tidak ada yang pindah ruangan. Dan pasien berjumlah akhir 6 orang, tetap 6 orang. Oke, terima kasih Ria. Ada kendala, mungkin ada masalah ditemukan tadi malam? Untuk semalam sih aman-aman aja. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih pada Ria. Terima kasih atas kinerjanya, tetap semangat ya. Dia ini nggak sakit kan, atau nggak drop? Sedikit kelelahan saja mungkin nggak tidur ya. Oke, terima kasih kepada Nurse Ria. Silakan beristirahat. Terima kasih. Tetap patuhi itu ya protokol kesehatan ya. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan pelaporan dari kedua tim. Kita mulai dari tim A, itu kepada Nurse Anissa, dipersilahkan. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Karu. Langsung saja saya akan membacakan laporan dari tim A. Jadi di tim A ini ada 2 pasien itu dengan tingkat ketergantungan partial care. Yang pertama itu Tuan D, itu yang akan ditejikan kepada Nurse Dwi dengan umur 22 tahun, tingkat ketergantungan partial care, hari rawatan ketiga dengan diagnosa medis post-op amputasi. Data pasien mengeluh nyeri di area luka operasi, pasien mengatakan badan terasa lemah, pasien mengatakan sering merasa haus dan pusing, terasa nyeri pada luka operasinya. Nyerinya itu terasa tertusuk di area luka operasi, skala nyerinya 5, nyeri dirasakan secara tiba-tiba. Pasien tampak meringis, CRT-nya lebih dari 2 detik, HB-nya 8,2. Jadi masalah yang diangkat itu adalah nyeri akut. Yang kedua, ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Nyeri akut itu kami mengangkat intervensinya manajemen nyeri dengan pemberian drip ketorolac 1 ampul per 12 jam. Dan yang kedua itu manajemen perfusi perifer. Itu kami memberikan drip fentanyl 1 ampul. Lalu untuk rencana tindak lanjutnya itu pertama ada transfusi PRC. Untuk manajemen perfusi perifer juga itu karena HB-nya rendah. Lalu cek HB post transfusi, lalu cek HB post transfusi untuk kantong keduanya. Lalu pasien kedua itu ada Tuan SY, pasien yang ditejikan untuk Nurse Rida dengan umur 66 tahun, hari rawatan ketiga dengan tingkat ketergantungan partial care. Diagnosa medisnya itu post laparotomi atas indikasi peritonitis. Pasien mengatakan nyeri di daerah luka bekas operasi, pasien mengatakan sulit beraktivitas, pasien susah tidur karena menahan nyeri di luka operasi juga, nyeri terasa ditusuk-tusuk, skala nyeri 4 dan muncul secara tiba-tiba. Leukositnya tinggi, 15.200. Masalah yang diangkat itu jadi nyeri akut dan resiko infeksi. Untuk nyeri akut itu kami mengangkat manajemen nyeri dengan kami mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Jadi jika pasien tidak bisa lagi menahannya akan diberikan PCT. Lalu kontrol infeksi itu
dengan melakukan perawatan luka dan mengganti verban. Rencana tindak lanjutnya off catheter dan mobilisasi duduk. Saya kembalikan ke Ibu Karu. Oke, terima kasih Ketua Tim A Nisa Mirda. Berarti untuk pasiennya dua-duanya tingkat ketergantungannya parsial care ya. Ya. Oke, baiklah, kita lanjutkan ke laporan dari Ketua Tim B kepada Rahimah Febrialisa, dipersilahkan. Terima kasih Karu atas waktunya. Untuk laporan di tim B itu ada 4 pasien dengan tingkat ketergantungan 2 parsial dan 2 total. Untuk diagnosanya ada 8 diagnosa dan intervensinya ada 8 intervensi. Untuk aktivitasnya ada 42 aktivitas. Untuk pasien pertama yaitu Tuan Ade dengan TJ-nya Nurse Syarifah dengan hari rawatan yang ke-7, tingkat ketergantungan total. Untuk diagnosa medisnya yaitu sepsis, ektosa CAP, dan gagal nafas. Untuk masalah keperawatannya yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Untuk intervensinya manajemen jalan nafas. Untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu risiko ketidakseimbangan nutrisi. Untuk intervensinya yaitu manajemen nutrisi. Untuk rencana tindak lanjutnya yang akan dilakukan pada pasien A yaitu cek sputum, cek TCM, dan cek kultur darah, dan rencananya akan diberikan fisioterapi ekspansi. Untuk pasien kedua yaitu Nyonya S dengan TJ-nya Nurse Syarifah, umur 57 tahun, hari rawatan yang ketiga dengan tingkat ketergantungan parsial. Diagnosa medisnya yaitu suspek TB paru dan obesitas. Untuk masalah perawatannya yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Untuk intervensinya yaitu manajemen jalan nafas. Untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu yang intoleransi aktivitas. Untuk terapinya yaitu yang sudah diberikan di MBTKTP, oksigen 3 liter per menit nasal kanul. Dan untuk rencana tindak lanjutnya yaitu cek BTA, ronsen torak, dan cek TCM. Untuk pasien selanjutnya yaitu Tuan S dengan TJ Narsudia, umurnya 45 tahun, dengan Tuan J dengan diagnosa. Untuk pasien selanjutnya yaitu Tuan J dengan TJ-nya Narsia, umur 59 tahun dengan hari rawatan 3 hari. Diagnosa medisnya yaitu parasit kausa pendarahan intraventrikel. Untuk diagnosa perawatannya yaitu gangguan perfusi jaringan cerebral dan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Untuk terapi yang sudah didapatkan yaitu injeksi tranexamat, injeksi OMZ, injeksi sitikalin, satopril, dan VCT. Untuk terapi lanjutannya yaitu berikan obat monitor tapering dan konsul dengan bedah saraf. Setelah itu berikan Laxadit sirup 3 kali sehari. Untuk pasien selanjutnya yaitu Tuan S, pasien dengan TJ-nya Narsuria, umurnya 35 tahun, dengan diagnosa medis suspek TB paru obesitas. Dengan diagnosa perawatan yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif dan intoleransi aktivitas. Untuk terapi yang sudah diberikan yaitu vitamin C 2 kali 500 mg, OMT 2 kali 1, dan Cefixim 2 kali 200 mg. Untuk terapi lanjutan yang akan dilakukan yaitu ronsen torak, cek BTA, dan cek DR. Sekian laporan dari tim B. Kembali ke Karu.
Oke, baiklah, terima kasih Rema Febrialisa sebagai ketua tim B di kesempatan kali ini. Berarti untuk tingkat ketergantungan pasiennya yaitu 2 total care, 2 itu ya, 2 parsial. Oke, baiklah, bisa disimpulkan bahwa jumlah pasien kita berarti hari ini ada 6 ya. 2 di tim A, 4 di tim B. Untuk tingkat ketergantungannya juga 2 total care dan 4 itu partial care ya. Kemudian berdasarkan tingkat ketergantungan yang ada ini, maka tenaga perawat yang dibutuhkan untuk pagi ini tuh ada 3 ya. Untuk di tim A itu ada 1, tim B ada 2, sedangkan tenaga yang ada pagi ini itu 3 PA ditambah dengan 7 mahasiswa. Nanti dibagi saja, di A itu kan 1 PA-nya ditambah 3 mahasiswa, untuk B 2 PA-nya ditambah 4 mahasiswa ya. Jadi diharapkan pelaksanaan asuhan keperawatan ini bisa berjalan dengan optimal ya. Untuk diagnosanya ya, untuk diagnosa itu tadi di tim A itu ada 4 diagnosa, untuk intervensinya ada 4, untuk aktivitasnya ada 18 ya. Kemudian untuk di tim B diagnosanya ada 8, intervensinya 8, untuk aktivitas dan intervensinya itu ada 42. Jadi saya harap untuk intervensi dan aktivitasnya ini dapat dilaksanakan semuanya ya. Mungkin itu saja. Sebelum kita beraktivitas, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sekian pre-conference kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam menjalankan tugasnya, tetap pertahankan, jaga itu 3M-nya. Tetap itu jaga nutrisi, tetap semangat juga, jaga kesehatannya ya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi